Pak. Bapak, mohon maaf mau bertanya sebelumnya, yang ditampilkannya itu PPT atau boleh videonya, Pak? Silakan dimulai saja, Rija. Iya, Pak, sebentar ini mau share screen dulu. Silakan. Teman-teman, mohon maaf, apakah PPT-nya sudah terlihat di layar masing-masing? Terlihat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kriteria ketuntasan minimum atau yang disebut dengan KKM.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Amalia Pratiwi, yang kedua ada Sipa Budiami Putri, yang ketiga ada Udia Zakia, yang keempat ada Lina Junianti, yang kelima ada Najaria Rahmayanti, yang keenam ada Dian Islamiyati Rahman, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Riza Misa Farina. Selanjutnya, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Lina. Kepada Saudari Lina, saya persilahkan. Audija, mohon. Terima kasih kepada Bu Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian KKM. Pengertian KKM adalah kriteria ketuntasan minimal KKM. Kriteria ketuntasan minimal KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan yang pertama itu ada intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Terus yang kedua itu ada kompleksitas atau mengidentifikasikan indikator sebagai penanda terpercayanya kompetensi dasar. Dan yang terakhir ada kemampuan daya pendukung atau berorientasi pada sumber belajar. Terima kasih. Terima kasih untuk Audi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tujuan KKM yang akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Saudari Lina. Kepada Lina, saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan KKM. Yang pertama yaitu menentukan target kompetensi yang harus dicapai siswa. Nah, jadi guru menentukan target KKM. Misalnya guru menentukan targetnya itu 70 mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bisa melihat apakah siswa tersebut sudah mencapai KKM tersebut atau belum. Yang kedua yaitu patokan dasar menentukan kompeten atau tidak kompetennya siswa. Nah, jadi sebagai patokan yang jelas bagi guru untuk menentukan ketuntasan siswa dalam mata pelajaran setiap KD dan indikatornya. Dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mendorong peningkatan mutu pendidikan. Nah, tujuannya agar penetapan KKM meningkat secara bertahap. Yang selanjutnya yang keempat yaitu memberikan pemahaman lebih luas cara menetapkan KKM. Jadi dapat mendorong pendidik dan satuan pendidikan melakukan analisis secara teliti dan cermat dalam menetapkan KKM secara menindaklanjuti. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Lina. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang fungsi dari KKM. Fungsi KKM yang pertama yaitu sebagai acuan pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua yaitu sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan penilaian mata pelajaran.
Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Fungsi KKM yang keempat yaitu sebagai kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidik dengan masyarakat. Fungsi KKM yang kelima yaitu merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu penetapan KKM yang akan dijelaskan oleh Saudari Sipa. Kepada Sipa saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang cara menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau dengan melalui forum guru serumpun baik yang berada di lingkungan madrasah yang bersangkutan maupun dengan madrasah atau sekolah lain dalam forum KKG atau MGMP. Yang dimaksud forum KKG atau MGMP yaitu forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah. Selanjutnya ada penetapan kriteria ketuntasan minimal perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui professional judgment oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Nah, dalam menetapkan KKM, kita harus memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Selanjutnya, yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam KD tersebut. Jadi, peserta didik dapat dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut. Yang keempat, setiap kompetensi dasar dan indikator pencapaian dimungkinkan adanya perbedaan nilai KKM. Jadi dalam kompetensi dasar dan indikator, nilai KKM bisa saja berbeda, karena setiap KD dan indikator memiliki memiliki kriteria penilaian yang berbeda. Nah, yang terakhir, yang kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM. KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran. Jadi, saat KKM sudah ditentukan, maka KKM tersebut akan dicantumkan ke dalam laporan hasil belajar atau rapor peserta didik dan harus diinformasikan kepada seluruh warga madrasah dan orang tua peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih untuk Sipa atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penetapan KKM yang akan dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memperkenankan saya untuk menjelaskan materi
langkah-langkah penetapan KKM. Di sini penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Langkah-langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik dengan skema sebagai berikut. Jadi KKM ini biasanya dibuat oleh guru kelas atau guru mata pelajaran, di mana dalam sebelum menentukan KKM, guru harus mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kompleksitas. Di mana kompleksitas itu sebelum menetapkan KKM, guru harus melihat dari kesukaran mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya, melihat dari daya dukung. Nah, dari daya dukung itu, sebelum menetapkan KKM, guru harus melihat sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana dalam menyampaikan pembelajaran itu sudah maksimal, maka guru nantinya bisa menetapkan KKM sesuai apa yang telah diajarkan. Yang selanjutnya, melihat dari intek. Nah, sebelum menetapkan KKM, guru harus melihat kemampuan awal siswa dengan cara pretest. Jika kemampuan awal sudah tinggi, maka guru akan menyesuaikan, atau jika kemampuan awal siswa sudah tinggi, maka tinggi pula KKM yang akan ditentukan oleh guru. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada skema penetapan KKM, dimulai dari KKM indikator, setelah itu KKM KD, KKM SK, dan setelah semua nilai dilihat dari kriteria tersebut, maka dijumlahkan menjadi KKM per mata pelajaran. Untuk selanjutnya, ya, pindahin. Nah, setelah misalnya KKM sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran atau guru kelas, sesudah itu jika sudah sudah ditentukan, maka kita selaku guru bisa memberikan atau bukan memberikan ya, bisa memberikan kepada kepala sekolah untuk meminta disahkan KKM tersebut. Selanjutnya, jika sudah disahkan oleh kepala sekolah, yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik. Kenapa kepada peserta didik? Di sini, jika KKM disosialisasikan kepada peserta didik, maka peserta didik akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi pencapaian KKM yang harus mereka capai dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Selanjutnya kepada orang tua, jika KKM ini disosialisasikan kepada orang tua, maka orang tua juga akan turut berperan dalam membimbing peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan dinas pendidikan. Yang selanjutnya, KKM dicantumkan dalam LHB atau laporan hasil belajar pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, KKM ini jika sudah disosialisasikan dapat dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik sebagai patokan juga kepada gurunya bahwa hasil belajar selama 1,5 semester bersama guru apa yang telah dicapainya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih untuk Dian. Materi selanjutnya yaitu penentuan KKM yang akan dijelaskan langsung oleh Najeria. Kepada Najeria, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator. Saya akan menjelaskan tentang penentuan KKM. Nah, yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria nasional itu yang pertama tingkat kompleksitas atau kesulitan indikator kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, jadi semakin di kompleksitas maka semakin kecil skor yang dipakai. Nah, itu harus betul-betul mencermati tingkat kerumitan suatu materi. Yang kedua,
kemampuan daya pendukung dalam penyelenggaraan pelajaran pada masing-masing sekolah. Nah, pakar ini lebih bukan pada acara dan prasarana. Jika daya dukungnya game yang di atas ini yang tergantung. Yang ketiga, tingkat kemampuan atau intek rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, intek ini bisa didasarkan pada hasil pada saat penerimaan siswa baru atau bisa dilihat dari capaian atau hasil pada kelas sebelumnya. Lanjut ya. Yang selanjutnya ada menafsirkan KKM. Nah, yang pertama itu menggunakan penilaian skala, yaitu dengan memberikan poin pada setiap kriteria yang ditetapkan. Yaitu yang pertama kompleksitas. Nah, jika kompleksitasnya tinggi itu diberi nilai poin 1, sedangkan kalau sedang diberi poin 2, dan jika rendah diberi poin 3. Nah, berbeda dengan kompleksitas, intek dan daya dukung ini jika ininya tinggi nilai tinggi, sedang daya dukung itu meja kompleksitasnya tinggi 1, dan sekarang itu 2, itu kan di atas ya. Lanjut. Yang kedua, teman-teman, mohon maaf karena mungkin sinyal dari Najaria sedikit terganggu, jadi kita langsungkan saja ya materinya kepada Amalia. Materi selanjutnya yaitu analisis pencapaian kriteria ketuntasan belajar peserta didik yang akan dijelaskan langsung oleh Amalia. Kepada Amalia saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pencapaian kriteria ketuntasan belajar peserta didik. Untuk pencapaian kriteria ketuntasan minimal ini sangat perlu untuk dianalisis dan juga perlu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Tindak lanjut ini diperlukan untuk melakukan perbaikan dan juga penyempurnaan dalam proses pembelajaran serta dalam hal penilaiannya. Nah, analisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan. Selain itu, analisis pencapaian kriteria ketuntasan belajar peserta didik juga dimaksudkan untuk menganalisis rata-rata hasil pencapaian peserta didik. Jadi, setelah hasil pencapaian itu didapat,
maka dirata-ratakan lalu dianalisis sesuai dengan yang sudah ditetapkan di setiap mata pelajarannya. Lalu, yang kedua yaitu untuk memperoleh data. Nah, di sini yang dimaksudkan datanya yaitu yang pertama, kita harus menganalisis KD yang mana saja yang dapat dicapai oleh 75% sampai 100% dari jumlah peserta didik. Nah, di sana dianalisis, dilihat KD mana saja gitu. Lalu yang kedua, sama dianalisis juga, tapi KD yang mana saja yang dapat dicapai oleh 50% sampai 74% dari jumlah peserta didik. Itu juga harus dianalisis. Nah, yang ketiga, guru juga harus menganalisis KD yang mana saja yang hanya dapat dicapai oleh kurang dari atau sama dengan 49% dari jumlah peserta didik. Nah, dari ketiga itu nanti diambil kesimpulan KD yang mana saja yang dicapai oleh 75% siswa, KD yang mana saja yang dicapai oleh 50% siswa, dan KD mana saja yang hanya dicapai kurang dari 49%. Lalu selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kriteria ketuntasan minimal. Nah, jadi manfaat atau tujuan lain dari analisis pencapaian kriteria ketuntasan belajar ini adalah sebagai dasar untuk meningkatkan kriteria ketuntasan minimal pada semester selanjutnya atau bahkan pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mencapai KKM dan memperbaiki, menyempurnakan, serta mengembangkan penilaian. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Amalia. Tadi sempat terhenti ya materi yang sedang disampaikan oleh Najaria, teman-teman. Sebelumnya saya kembalikan lagi kepada Najaria. Ya, terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf tadi sedikit ada kendala. Silakan kepada Najaria, saya persilahkan. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua itu menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria yang ditetapkan. Pertama, kompleksitas. Jika kompetensi nilai 50 sampai 64, jika sedang diberi nilai 65 sampai 80, dan jika rendah diberi nilai 81 100. Tinggi itu di nilai 81 sampai 100, jika beri nilai 65 sampai 80, dan jika rendah beri nilai 50 sampai 64. Yang ketiga ada daya dukung. Nah, jika daya dukungnya tinggi diberi nilai 81 sampai 100, jika sedang diberi nilai 65 sampai 80, dan jika rendah diberi nilai 50 sampai 64. Nah, jika indikatornya memiliki kriteria kompleksitas rendah, intaknya sedang, dan daya dukungnya tinggi, maka KKM-nya bisa dihitung seperti yang kita lihat di sini itu 90 ditambah 65 ditambah 85 lalu dibagi 3. Nah, jadi itulah hasil KKM-nya yaitu 80. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan mempertimbangkan professional judgment pada setiap kriteria untuk menetapkan KM. Nah, jadi jika indikatornya memiliki kriteria kompleksitasnya rendah, daya dukungnya tinggi, dan intak peserta didiknya yang sedang, dapat dikatakan hanya dua komponen yang mempengaruhi untuk ketuntasan maksimal 100, yaitu kompleksitasnya rendah dan daya dukungnya tinggi, karena intak peserta didiknya yang sedang. Guru dapat mengurangi menjadi 90 atau 8. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Najaria. Teman-teman, alhamdulillah materi presentasi tentang KKM ini sudah selesai dijelaskan.
Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk membuka kamera atau bisa di kolom chat. Terima kasih. Ibu moderator ingin bertanya. Ya, silakan kepada Saida. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya tidak dengar waktu dari gimana cara kita sebuah KKM jika dalam satu kelas itu ada siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan ada sebagian siswa juga yang memiliki kemampuan rendah dalam nilainya. Nah, itu gimana cara menentukan KKM-nya? Terima kasih, Ria. Sudah. Ya, terima kasih kepada Saudari Saida yang telah bertanya. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk membuka kamera atau bisa langsung di kolom chat. Terima kasih. Untuk untuk Saida, dimohon untuk menunggu jawaban dari kelompok kami. Ya teman-teman, untuk pertanyaan dari Saida akan dijawab langsung oleh Amalia. Kepada Amalia, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan Saida. Sebenarnya tadi suaranya sedikit terputus-putus, hanya saja yang saya tangkap itu pertanyaannya itu mengenai seperti pretest ya. Jadi bagaimana jika kemampuan awal beberapa siswa itu tinggi, tapi kemampuan siswa yang lainnya itu rendah. Nah, dari situ bagaimana cara menentukan KKM-nya. Nah, di sini saya ingin menjawab kan, untuk menentukan suatu KKM itu tidak hanya dilihat dari pretest siswa, dilihat apakah nilainya tinggi atau rendah, tapi untuk menentukan KKM itu dilihat juga 3 faktor seperti yang dijelaskan oleh Nazaria tadi, ada intake, ada kompleksitas, dan daya dukung. Nah, jika seperti yang dijelaskan oleh Nazaria ya, ada poin-poin atau ada rentang angka dari intake, dari kompleksitas, dan daya dukung. Untuk Nazaria, barangkali ini akan jawabannya. Ya, jika intak siswanya harus tinggi, diberi nilai yang skala atau yang atau mungkin Nazaria sinyalnya kurang stabil lagi ya.
Saya jelaskan sedikit. Jadi berdasarkan intake, kompleksitas, dan daya dukung itu di sana ada rumusnya untuk menentukan KKM itu. Seperti yang dijelaskan oleh Nazaria, jika indikator memiliki kriteria kompleksitasnya tinggi, intake-nya sedang, Ibu Riza boleh di itu PowerPoint-nya sambil menjelaskan. Sebentar ya. Yang menafsirkan KKM. Satu lagi. Diperbesar. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar ya, jika indikator itu memiliki kriteria kompleksitasnya tinggi, yaitu poinnya 1, lalu intake-nya sedang dengan poin 2, dan daya dukungnya tinggi, poinnya 3, maka di sini diperoleh KKM 6,7. Nah, itu diperoleh dengan rumus seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 itu berasal dari hasil itu ya, angka-angka yang kompleksitas, intake, dan daya dukung. Dibagi 9, nah 9-nya itu karena jumlah ininya ada 9. Dari kompleksitasnya 3, intake-nya 3, dan daya dukungnya 3. Nah itu dikalikan 100. Nah hasilnya itu 66,7. Jadi berdasarkan pertimbangan kompleksitas, intake, dan daya dukung, maka diperoleh KKM-nya itu 66,7. Begitu juga untuk menentukan KKM mata pelajaran yang lainnya juga harus mempertimbangkan ketiga faktor ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Amal. Boleh ditambah sedikit nggak? Iya, boleh silakan.